mau keluar. Burungnya duduk di situ. Di situ begini. Aduh, udah kok anu udah saiki gapok ngene nek diinciki. Kurang adus piye ta? Adus tambah lombok dhewe. Oh, terima kasih. Alah, terima kasih sik. Iya, anu iki lho kok gapuk to. Pancianku iki lho kok gapuk wisan. Metu jamur kupinge. Suwun ya. Oke guys, hari ini aku dapat kiriman nasi dari sebelah. Dia sering ngasih aku makanan gitu. Kalau masak Indonesia itu lewat pagar belakang. Nah, nasi goreng. Tadi aku kasih telur sendiri, telur. Terus aku kebetulan ada sayur-sayur ini aku tumis-tumis. Terus aku bawa ke kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Abaikan kamarnya ya. Enak banget. Makanan ala Niso. Dia kan bosnya nggak di rumah, tapi ngurusin rumah dua. Dia sering masak masakan Indo gitu, mesti ingat aku. Aku punya rempeyek. Jadi kalau kita ya orang baik, kita juga imbal balik gitu. Kalau misalkan kita punya atau apa, kita juga saling membantu, juga saling memberi gitu. Udah rempeyek dari Gogrokan. Karena kalau hawa dingin tuh aku sering lapar gitu, harus ada cemilanku udah habis. Tinggal rempeyek. Bisanya libur cuman pas itu minggu atau pas liburan. Nggak, di sini sekitar sini nggak ada toko. Jauh, harus naik bis dulu. Jadi pas libur gitu beli makanan sendiri buat stok. Kalau mengandalkan makanan dari si bos kan cuma itu aja, jadi nggak ada cemilan, nggak ada apa. Jadi kalau keluar libur aku mesti beli cemilan kayak gitu. Nasi jagung jadi inget kampung.
mengobati rasa kangen nasi jagung di kampung. Kenyang. Ini sayur itu sisa semalam, sebenarnya bukan sisa sih. Kalau makan kan aku habis masak gitu, aku malam kan jarang makan. Cuman pagi kayak gini, siang atau siang. Jadi satu kali makan aku. Malamnya males makan. Kadang mau mungkin aku ambil apanya terus aku taruh kulkas kayak sayur kayak gini. Karena emang aku kalau malam emang jarang makan. Bukan karena nggak dikasih makan, ya karena aku sendiri males gitu. Jadi untuk makanan malam itu kadang siang atau pagi buat sarapan atau makan siang. Jadi kalau udah sarapan aku nggak makan siang, kalau udah makan siang ya paginya aku nggak sarapan gitu, biasanya gitu. Cuman aku suka nyemil buah, makanya aku selalu beli buah sendiri. Kalau minggu itu beli buah-buahan, kadang cemilan apa, biskuit atau apa. Kadang siang kalau habis kerja gitu ke kamar makan buah atau nyemil kayak gitu. Ya, minum dulu. Hari ini anak bosku nggak kerja, jadi dia itu kuliah tapi sama dosennya suruh kerja, ada ditawarin pekerjaan karena anaknya bosku itu kecerdasannya di atas rata-rata gitu. Jadi kuliah disuruh kerja sambil bekerja gitu. Padahal dia anak orang kaya, tapi dia mau. Anaknya rajin, sopan. Ini belum bangun. Terus nanti aku bersihin kamar atas, ruangan kamarnya si bos, dekatnya kamarnya anakku. Kayak gitu kegiatanku. Setelah itu bikin sarapan kalau dia bangun. Kemudian aku bersihin kamarnya. Terus aku persiapan buat masak nanti malam, aku keluarin semuanya. Apa masakan nanti yang buat mereka, jadi mikir sendiri apa yang ada di kulkas gitu. Jadi mereka nggak request nggak apa, yang jelas aku inisiatif sendiri, aku masakin sendiri. Alhamdulillah mereka suka gitu. Selama ini aku kerja 1 tahun lebih, cuman kemarin udah ditawarin nambah kontrak, enggak nambah. Aku juga tidak mengajukan persyaratan apapun, yang enggak pengen
nggak minta ditambahin atau apa, terserah. Yang jelas kalau aku udah cocok, meskipun kerjaanku banyak di sini, is oke aja. Kalau ditambahin ya syukur, kalau enggak ya emang itu rezeki saya tidak mau mengajukan banyak permintaan. Yang jelas dia menghargai saya, itu saya rasa sudah cukup menghargai saya, dan orangnya nggak cerewet gimana gitu. Daripada nanti gajinya dinaik-naikin terus dia tuntutannya malah lebih banyak, itu bikin saya nggak nyaman. Jadi nanti malah mempengaruhi mental saya juga. Jadi ya terserah, kalau dia mau nambahin monggo, jadi saya nggak ngajuin tuntutan apapun gitu, seperti itu. Beruntung aja punya. Oke, nggak apa-apa sambil cerita. Kalau aku itu orangnya prinsipnya, aku nggak pernah menghibah-hibah atau memohon atau meminta ke bos aku. Kan kerja sejak awal kerja di Hong Kong itu, aku tuh kalau itu nggak pernah. Selalu mereka yang menginginkan, maksudnya gini, yang nawarin. Meskipun aku kepingin kerja gitu, cuman aku cari yang lain. Memang kalau udah mau finish gitu aku coba cari yang lain gitu, kali ada cocok. Tapi kalau misalkan si bos aku nawarin aku, kalau memang aku masih suka di situ, aku pasti kerja gitu loh. Kalaupun bos itu baik sebaik apapun, terus kalau aku emang nggak nyaman, aku juga nggak bakalan nambah seperti di bosku sebelumnya gitu. Aku udah nggak nyaman, emang baik sih, cuman ada sesuatu yang tidak aku cocokin di hati, ada sesuatu yang mungkin, yang pasti aku nggak nyaman gitu. Aku ya keluar, meskipun mereka menawarkan gaji banyak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Yang pasti itu kerja di luar negeri itu nyaman gitu loh. Jadi kalau udah nyaman itu melakukan pekerjaan itu seneng gitu, ikhlas kayak gitu. Kayak di rumah ini ya memang pekerjaan banyak, pekerjaanku itu lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya, karena sekarang aku udah nanam apapun itu, nanam sayur-sayuran, tambah lagi harus merawatnya kayak gitu ya, harus mupuk, harus itu tanah lah, apa kok mengurai tanah dan sebagainya seperti itu. Malah tambah ribet sih. Cuman kan karena si bos baik dan nggak cerewet, ya meskipun dibilang orang itu orangnya agak pelit, cuman ya aku tidak memandang dari sisi itu. Maksudnya pelit gimana, yang pasti gajiku dikasih semua lengkap gitu. Menurut aku nggak pelit, cuman apa ya, emang ya sewajarnya aja sih orangnya kayak gitu. Jadi apapun itu, sebanyak apapun gaji, kalau kita nggak nyaman kerja itu percuma, nanti nyesek jadi penyakit gitu. Dan sebanyak apapun pekerjaan, kalau hati kita senang, majikan perlakuan kita dengan baik, itu kita nyaman, jadi mental kita juga aman kayak gitu ya. Jadi gak nyesek di dada, akhirnya menjadi sesuatu hal yang membuat kita sedih, sakit gitu akhirnya ya. Jadi kan kasihan juga tubuh kita dan mental kita juga gitu. Apalagi kalau udah majikannya jahat, kerjaan banyak, terus banyak menuntut, wah itu bikin aduh dulu. Oke teman-teman, itulah sekedar apa ya, kegiatanku dan cerita aku ya tentang bagaimana pekerjaanku dan keluh kesahku. Oke, itu telah tadi pekerjaanku, aku tadi apa, kegiatanku ya seperti itu ya. Jadi jadi tenaga kerja di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu saja sekilas apa pekerjaanku atau kegiatanku di hari-hari ya. Kegiatan sebagian TKW ya, mungkin ya seperti inilah kegiatannya ya, nggak jauh beda. Cuman kalau beda majikan beda aturan, besar kecilnya rumah juga beda kayak gitu. Cuman kan
ya sedikit banyak ya hampir sama. Jadi bersyukur saja kalau misalkan dapat majikan yang baik ya. Semoga sampai finish kontrak dan bisa menggapai impian sebelum kita datang ke Hong Kong kayak gitu. Jadi harus apa ya, hati-hati juga dalam mengelola uang, dan jangan, pesan saya jangan terlalu konsumtif ya, jangan terlalu apa ya, nanti ujung-ujungnya kita menyesal ya. Jadi save money ya, kadang kita ya harus membahagiakan diri kita juga, kita menghargai diri kita untuk misalkan mau ingin apa aja kita bisa beli ya, tapi ya kita harus ada tahu batas-batasannya, yang mana lebih penting dan enggaknya kayak gitu. Oke, salam sehat selalu, semoga sukses. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, entah itu video masak, vlog apa, atau cerita story. Dan kapan-kapan saya akan menceritakan story apa ya, atau nantilah story tentang kejadian ya, kejadian yang menimpa beberapa TKW di sini supaya menjadi pelajaran kayak gitu. Next time saya mau cerita ya, bukan hanya sekedar masak ngevlog, tapi ada sisi lain yang memang harus saya share untuk kalian semuanya, khususnya teman-teman yang berada di Hong Kong ya, ataupun dimanapun berada. Kalau misalkan menemui kejadian-kejadian yang tidak apa ya, tidak seharusnya gitu, kita harus hati-hati gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.